Di bulan itulah, selama sebulan itu, amalan-amalan kita akan diangkat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih. Ini rahasia, dan ini diantara kita saja. Hadisnya dari An-Nasai, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Hadisnya dari sahabat Usama bin Zaid. Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ilan. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat Anda menunaikan puasa banyak di bulan Sya'ban. Saya melihat Anda menunaikan puasa banyak di bulan Sya'ban. Kenapa? Perhatikan kalimat Nabinya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza syahrun yaghfulu fihi an-nas. Ini bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Kenapa? Karena saat Rajab orang banyak puasa. Masuk bulan Hurum, ada kemuliaannya. Boleh puasa di situ karena puasa di bulan Hurum ada hadisnya. 4 bulannya. Ya, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram 1, Rajab 7. Sehingga saat Rajab banyak puasa. 9-nya Ramadan. Ramadan itu sudah jelas banyak orang puasa, sehingga orang lupa ma baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dengan Ramadan ada bulan ke-8 kata Nabi. Banyak orang lupa ini bulan penting. Apa pentingnya bulan itu? Syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Di bulan itulah, selama sebulan itu, amalan-amalan kita akan diangkat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih. Wa ana uhibbu an yurfa'u amali wa ana sha'im. Dan saya akan sangat senang dan cinta ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi teman-teman, catat kalimat ini di 3 hadis berbeda. Jadi amalan kita itu diangkat, disampaikan kepada Allah. Ada 3 periode. Periode pertama setiap hari, waktunya cuma 2. Ini nasib. Waktunya cuma 2. 1 subuh, kedua asar. Saya ulang, waktunya cuma 2. 1 subuh, kedua asar. Kemudian sudah? Apa hadisnya? Ada. Ya. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar fayajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asri fasa'adu ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian itu akan diawasi, dicatat amalan oleh para malaikat. Maka malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar dan asar. Maka mereka naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu Allah ta'ala, ya, maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu. Allah Maha tahu. Jadi enggak nanya pun udah tahu. Enggak nanya pun udah tahu. Cuma untuk memastikan tugas ditunaikan dengan sempurna dan menunjukkan kepada hamba malaikat tidak akan mungkin menyalahi perintah. Quran surat 66 ayat ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kadang-kadang ada berita disampaikan itu bukan karena Allah nggak tahu, tapi untuk membuktikan kepada hamba, nih ciptaan saya nggak akan keliru. Kata Allah, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Kata malaikat, taraktuhu musalliya, saya tinggalkan dia dalam keadaan salat kalau sedang salat. Taraktuhu naima, saya tinggalkan dia dalam keadaan tidur kalau sedang tidur. Bayangkan teman-teman, subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda sedang zikir di masjid, bersiap salat. Malaikat naik menyampaikan kepada Allah. Allah katakan, bagaimana hambaku si fulan si angga sedang apa? Sedang berzikir kepadamu ya Allah. Masya Allah. Bagaimana zikirnya? Sambil tidur ya Allah. Bisa tidur. Zikir. Bagaimana keadaan hambaku si Hakam? Sedang salat ya Allah. Tinggalkan. Yang paling bahaya ketika sedang bermaksiat. Bagaimana keadaan hambaku ketika aku tinggalkan? Ketika engkau tinggalkan, ya Allah, dia sedang bermaksiat. Allahu Akbar. Anda bayangin aja lah, Anda aja disampaikan laporan pegawai menyampaikan kepada Anda, bos, maaf, saat kamu tinggalkan dia sedang dalam keadaan apa? Waduh Pak, dia sedang ngambilin aset perusahaan Pak. Pelan-pelan dia masukin tuh gini. Perasaan Anda bagaimana? Pecat dia besok. Untungnya Allah itu rahmatnya lebih tinggi daripada murkanya. Kalau mau tobat, saya ampuni dia. Dorong dia untuk tobat. Nah, itu subuh dengan asar. Kemudian yang kedua, setiap pekan. Setiap pekan itu berlangsung 2 kali, Senin dengan Kamis. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih di hadis Muslim.
Nabi SAW pernah ditanya kenapa beliau menunaikan puasa Senin dan Kamis, khususnya di hari Kamisnya. Hari Senin beliau jawab, hadza yauma waulitu, hari Kamis hadza yauma yurfa'u fihi al-amal wa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Dan saya senang ketika amalan saya diangkat, saya sedang puasa. Nah, pertanyaannya adalah, lihat baik-baik. Kan tadi ditinggalkan sholat, kan? Ditinggalkan sedang sholat. Kenapa Nabi memilih untuk puasa? Kenapa memilih untuk puasa? Karena saat orang sedang puasa itu ada dua keunggulannya. Lagi-lagi. Yang pertama, ulangi. Kalau orang cuma sholat saja, maka berhenti di situ. Amalan sempurna, bagus. Tapi kalau orang dilaporkan dalam keadaan puasa, maka dia punya dua keunggulan. Yang pertama, Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Riwayat sahabat Abu Hurairah. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu khusus untukku. Jadi puasa itu amalan khusus yang langsung Allah kasih pahalanya. Salat itu amalan memang wajib, tapi amalan umum, semua orang juga salat. Jadi ketika Anda salat yang catat pahala malaikat, tapi ketika Anda puasa yang berikan pahala Allah langsung. Ya. Maka ketika orang puasa, sebetulnya ketika diangkat amalannya dilaporkan kepada Allah sedang puasa, maka lebih tinggi nilainya dibandingkan orang yang standar, karena pada saat itu Allah sendiri memberikan pahalanya. Satu. Dua, nah, yang kedua, orang puasa itu umumnya memiliki dua kemuliaan lagi tuh. Anda bayangkan. Apa dua kemuliaan ini? Yang pertama, orang yang puasa itu umumnya akan gemar meningkatkan amal solehnya. Saya kan sering katakan kepada Anda, kalau orang nggak puasa, ketinggalan fardu aja perasaan biasa. Orang puasa itu ketinggalan sholat sunnah, gelisah hatinya. Coba lihat saat Ramadan, tarawih itu kan sholat sunnah. Tapi kalau ibu-ibu ketinggalan saf pertama, nggak sempat nyimpan sejadah di depan, kan nggak enak perasaan. Siapa coba di antara ibu yang pernah menyimpan sejadah saat malam tarawih pertama? Padahal sholat sunnah. Kan Anda rebutan itu. Apalagi ketinggalan tarawih, nggak enak perasaan. Silakan cek, apalagi besok ini ditanya, Jeng tadi malam kemana? Ada kok. Tuh sebelah mana? Aku sih posisinya seperti hadis Nabi, sebaik-baiknya saf perempuan paling belakang. Ada aja pokoknya tuh jawaban tuh. Nabi di bawah-bawah gitu. Tapi nggak enak, kalau ketinggalan malah nggak enak. Orang kalau nggak puasa belum tentu punya kecenderungan baca Al-Quran, tapi kalau puasa pengennya tilawah, berbuat baik. Itu keunggulan yang pertama. Yang kedua, saya sering katakan orang puasa itu orang paling hebat yang bisa nahan maksiat. Orang puasa. Silahkan cek. Mabuk, bohong, berkata kasar, gibah, berhenti saat puasa. Silahkan cek, berhenti. Demi Allah saya katakan. Coba lihat, Anda mau nonton tayangan-tayangan yang buruk, yang haram, gosip, macam-macam, Anda palingkan tuh. Jam 5 ada tayangan gosip, Anda palingkan. Apa dimatiin? Biasanya ditonton. Enggak. Kenapa? Ntar habis maghrib. Habis maghrib habis tayangannya. Ya. Dia tinggalin dulu aja. Ya. Kenapa? Enggak mau dia batal puasanya. Maka orang puasa itu kemuliaan pertamanya meningkat ibadahnya, kemuliaan keduanya maksiatnya bisa dia tekan. Maka berkumpullah sifat-sifat mulia ini. Di kalau tiap subuh dengan asar orang ini dalam keadaan sholat dia mulia, Senin dengan Kamis dia puasa dia mulia, apalagi bulan Sya'ban. Ada setahun, sebulan itu dilaporkan amalan setiap hari. Kalau yang tadi itu kan maaf, kalau yang tadi tiap hari subuh asar, subuh asar. Yang kedua pekanan Senin Kamis, Senin Kamis. Sebulan Sya'ban ini amalan setahun disampaikan kepada Allah. Dari Sya'ban kemarin ke Sya'ban berikutnya. Maka kata Nabi, saya pengen begitu amal saya dilaporkan dalam keadaan yang sempurna. Bagaimana ciri sempurnanya? Saya sedang puasa, karena saat puasa itu amalan saya meningkat. Yang kedua, saya bisa menahan maksiat. Tapi yang paling penting adalah persiapan Sya'ban itu adalah sebagai warming up, adaptasi menghadapi bulan Ramadan.